Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya. Hari ini kita akan masuk di dalam doa malam untuk puasa pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Doa malam pada hari ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih sepanjang hari ini, mulai tadi pagi sampai tadi sore, kami sudah menjalani doa puasa. Kami berdoa menyerahkan untuk doa malam dan pembinaan iman pada malam hari ini. Kiranya kami dapat mensyukuri untuk waktu yang Kau sediakan ini, supaya di tengah minggu ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui pengajaran firman-Mu dan juga menaikkan doa-doa kami. Kami serahkan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan kami juga dapat bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus setia,
Pada malam hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua. Terlebih dahulu silakan mendengarkan Alkitab Suara dari Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan pembinaan iman di doa malam pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk malam hari ini di dalam persekutuan doa malam dan puasa pada hari ini. Kiranya kami akan melanjutkan dengan pembinaan iman dan pembacaan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami supaya kami dapat merenungkan bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami Tuhan yang lemah, terbatas dan penuh dengan banyak dosa. Tolonglah semuanya itu tidak menghalangi kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab suara yang terambil dari Efesus pasal yang kedua. Hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menjadi fokus pembelajaran kita, yaitu Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Nanti hari Jumat ketika doa malam kita akan lanjutkan di dalam ayat 6 sampai 10. Nanti itu kita akan belajar bersama-sama ayat 6 sampai 10 nanti hari Jumat malam. Tetapi pada hari ini Rabu malam kita akan fokus di dalam ayat 1 sampai 5. Saudara, saya akan membacakan ayat 1 dan 2 sekali lagi bagi kita semuanya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali ada seorang anak kecil. Anak kecil ini usianya pada saat itu 7 tahun. Dia kelas 1 SD. Sepulang dari sekolahnya, dia langsung masuk rumah. Dia lalu menuju ke papanya yang sedang bekerja di rumah. Dia peluk papanya sambil menangis, "Pa, mulai besok saya tidak mau masuk sekolah." Papanya pun juga pada saat itu ketika kerja dari rumah, dia pun segera syok mendengarkan kalimat yang terucap dari anaknya yang masih berusia 7 tahun ini. Padahal anaknya baru 1 bulan sekolah di sekolah yang baru. Saudara, papa itu kemudian tanya, "Nak, kenapa? Emang tadi kenapa di sekolah?" "Pokoknya saya tidak mau Pak sekolah. Saya besok tidak mau sekolah. Saya mau di rumah saja sama papa, nemeni papa." Saudara sekalian, papanya itu mendadak melihat bahwa anaknya pada saat itu betul-betul merasakan kesedihan yang sangat besar sekali. Lalu papanya sejenak meninggalkan pekerjaan kantornya itu, lalu dia menuju ke ruang tamu untuk ngobrol dengan anaknya. Papanya bilang, "Emang kenapa nak? Kamu kok gak mau sekolah? Padahal ini adalah sekolah yang baru loh. Belum sebulan loh kamu sekolah. Kok sudah pengen di rumah, gak mau lagi ke sekolah? Emang tadi ada apa di sekolah?" Saudara, akhirnya anak itu cerita kepada papanya. Dia bilang selama beberapa hari terakhir ini teman-temannya banyak sekali mengejek dia. Pengkor, pengkor, pengkor. Saudara, ternyata anak tersebut kakinya itu agak pincang. Jadi jalannya itu tidak bisa berjalan dengan normal. Jadi teman-temannya, baik itu teman sekelasnya ataupun juga kakak-kakak tingkatnya, artinya kelas 2 ke atas, ketika istirahat sekolah ketemu dengan dia, mereka menyoraki anak tersebut, si pengkor, karena
kakinya yang tidak normal atau kakinya yang pincang. Saudara sekalian, baru itulah papanya mengerti kalau anaknya ini sedang dibully oleh teman-temannya karena kakinya yang tidak bisa berjalan dengan baik. Saudara, lalu anak itu cerita kepada papanya, "Pak, kenapa sih kok saya ini dari kecil seperti ini? Emang kenapa kaki saya ini?" Lalu akhirnya papanya itu cerita kepada anak ini, "Nak, sebetulnya ketika kamu lahir, kamu itu lahir dengan kondisi yang normal. Semua anggota tubuhmu itu baik-baik saja. Tetapi ketika kamu berusia 2 tahun, pada saat itu kamu lagi bisa-bisanya berlari. Pada saat itu kamu itu berlari keluar rumah. Akhirnya pada saat kamu keluar rumah, akhirnya hampir tertabrak sepeda motor. Tetapi pada saat itu sebelum kamu tertabrak sepeda motor hingga kondisimu parah, mamamu cepat-cepat menyelamatkan kamu sehingga kamu tidak meninggal karena kecelakaan tersebut. Pada akhirnya mamamulah yang meninggal, kamu bisa selamat." Saudara, ketika anak kecil ini mendengarkan papanya, dia baru tahu bagaimana mamanya itu meninggal karena demi menyelamatkan dirinya itu dari kecelakaan ditabrak motor. Saudara sekalian, pada sejak itulah anak kecil ini dapat melihat betapa besarnya pengorbanan yang sudah dilakukan oleh mamanya. Mamanya sekarang sudah meninggal karena mengorbankan nyawanya sehingga anaknya ini tidak meninggal. Saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam peristiwa ini, anak ini sejak dari kecilnya melihat ternyata betapa besarnya pengorbanan yang sudah dilakukan oleh mamanya untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan anaknya. Sejak itulah anak ini dapat lebih bersyukur, dan ketika besok harinya dan beberapa hari mendatang dia kembali diejek si pengkor. Anak ini dengan sabar menjelaskan mengapa alasannya kakinya ini menjadi pincang. Sejak saat itulah teman-temannya pun tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh mamanya ketika dia berumur 2 tahun. Saudara sekalian, betapa besarnya arti pengorbanan diri. Seorang mama mengorbankan dirinya sendiri kepada anaknya supaya anaknya tetap sehat, supaya anaknya tidak celaka. Lebih-lebih yang dilakukan oleh Allah bagi setiap kita. Saudara, yang dilakukan oleh Allah bagi kita jauh lebih bernilai dan jauh lebih berharga daripada cerita yang saya katakan tadi. Kalau kita sebagai manusia saja, kita dapat mengapresiasi seorang mama yang mengorbankan diri untuk anaknya. Lebih-lebih kita yang kita sudah melihat betapa besarnya yang dilakukan oleh Tuhan kepada setiap umatnya, kepada kita semua. Saudara, itu jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai melalui apa yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Mengapa sebabnya, saudara? Karena kita melihat Paulus memperlihatkan melalui ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ kita diperlihatkan sebuah keadaan manusia yang betul-betul tidak punya harapan. Disebutkan di situ, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi saudara, keadaan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu telah mati karena kita melanggar Tuhan, karena kita terus berbuat dosa kepada Tuhan.
Saudara, Alkitab menyatakan bahwa kita itu mati. Apakah yang bisa dilakukan oleh orang mati? Apakah mau menyelamatkan diri sendiri? Tidak mungkin, karena kita mati. Jangankan untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk bergerak saja, kita melihat tidak mungkin manusia itu bisa berdaya kalau manusia itu mati. Saudara, mati di sini bukan artinya mati secara fisik, bukan ya, karena keadaan kita masih hidup. Mati di sini adalah kita itu mati rohani karena melanggar hukum Tuhan dan hidup di dalam dosa. Saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus menasihatkan jemaat-jemaat di Efesus bahwa ketika engkau dulu masih adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, keadaanmu itu adalah mati di dalam dosa. Kamu selalu tunduk di dalam dosa. Kamu tidak bisa melawan dosa. Dosa berkuasa di dalam dirimu. Kamu tidak mungkin menang. Kamu tidak mungkin mengalahkan dosa. Dan itulah yang terjadi di dalam diri jemaat di Efesus dan diri kita semuanya. Saudara sekalian, tanpa Tuhan, kita adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Paulus melanjutkan di dalam ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Saudara, artinya Paulus itu memperlihatkan bahwa kamu itu mati, tetapi kamu juga hidup. Aneh saudara, apa maksud ayat ini? Ayat pertama dikatakan kamu sudah mati, tetapi ayat yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya. Artinya hidup di dalam dosa. Saudara, artinya ketika kita hidup di dalam dosa, maka sebetulnya kita ini sedang mengalami yang namanya kematian rohani. Di luar Tuhan tidak ada harapan untuk bisa hidup. Kita semua hidup di dalam dosa. Kita semua takluk di dalam dosa. Kita tidak mungkin bisa menang atas kuasa dosa. Saudara sekalian, Paulus melanjutkan bahwa kamu hidup di dalamnya. Di sini ada kata apa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, kita hidup di dalam dosa. Sebuah kondisi yang begitu gelap dan begitu mengerikan yang sedang dialami oleh manusia. Ternyata ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ternyata manusia itu memang yang kecenderungannya dan naturnya berdosa. Maka tidak akan mungkin bagi mereka semua manusia untuk bisa keluar dari natur dosanya. Dan itulah yang dialami oleh dunia ini. Maka ketika dunia ini berdosa, kita pun juga akan menuruti segala cara, segala kecenderungan, segala prinsip-prinsip dunia ini yang berdosa. Saudara, kecenderungan kita adalah orang-orang berdosa. Maka jelas dikatakan tadi Paulus, kamu hidup di dalamnya. Karena kita sedang ada di dalam dunia ini. Lalu juga dikatakan bahwa karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ternyata selain kecenderungan kita hidup menurut cara-cara dan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh dunia yang berdosa ini, ternyata kita pun juga menuruti iblis yang dikatakan sebagai penguasa kerajaan angkasa. Saudara, ada seorang jemaat yang pernah dinasehati oleh hamba Tuhannya.
kon lak wis tuwek, kamu sudah tua. Tapi saya lihat hidupmu ini betul-betul belum menunjukkan kalau kamu ini adalah anak Tuhan. Ayo kok bertobat toh. Sekarang saya lihat kamu kan sudah umur 80. Kamu sudah tua, seharusnya kamu ini bertobat. Seharusnya kamu betul-betul menunjukkan kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus. Tunjukkan itu di dalam hidupmu. Lalu orang tua ini bilang kepada pendetanya, Pak Pendeta, kamu itu lebih muda dari saya. Sudah, tidak usahlah nasihati saya. Saya tahu kok yang baik itu apa. Saya itu loh lebih tua dari kamu. Jangan nasihati saya. Saya sudah tua, saya lebih berpengalaman. Saya bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kamu tenang saja. Kamu masih muda, tidak perlu lagi ya. Ini terakhir kalinya. Saudara, lalu pendeta itu bilang, "Kok, kamu memang sudah tua. Tetapi saya lihat engkau ini selalu menuruti kehendak-kehendak dari iblis. Engkau ini kelihatannya lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Tuhan." Sekali lagi orang tua ini menjawab, "Sudah ya, terakhir ini. Saya sudah tua, kamu masih muda. Tidak perlulah nasihati saya lebih taat kepada iblis atau kepada Tuhan. Sudah, kamu tidak perlu nasihati saya. Saya lebih berpengalaman dari kamu. Kamu yang harus nurut saya." Begitulah kata orang tua ini. Lalu pendeta ini dengan sabar kembali menjawab, "Kok, memang kau ini sudah tua. Tapi ingat, iblis itu lebih tua dan lebih berpengalaman dari engkau." Jadi saudara sekalian, dari percakapan ini kita bisa melihat betapa seringnya kita itu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk melawan pencobaan-pencobaan iblis. Kita berpikir bahwa yang penting aku ke gereja, yang penting aku rajin berdoa, yang penting aku betul-betul hidup dengan benar, itu tandanya saya pasti bisa mengalahkan iblis. Iblis tidak bisa goda-goda saya. Tidak mungkin bisa. Oh saudara, Alkitab berkata bahwa iblis itu adalah penguasa kerajaan angkasa. Lalu dikatakan di situ bahwa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Jadi saudara, iblis itu tetap aktif. Jangan berpikir bahwa aku sudah lama kok ikut Tuhan, aku sudah punya iman yang kuat, aku sudah pengalaman, maka iblis pasti akan kalah karena aku adalah orang yang baik. Saudara, ternyata bukan seperti itu. Kalau manusia melawan iblis menurut upaya dan dayanya sendiri, manusia tidak akan mungkin bisa menang. Karena iblis jauh lebih berkuasa daripada manusia. Alkitab justru memperlihatkan kepada setiap kita bisa mengalahkan iblis kalau terlebih dahulu kita tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah dulu. Kita berharap kepada Allah dulu, baru kita bisa mengalahkan iblis. Tetapi kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga mengalahkan iblis dengan segala godaan-godaannya, maka sudah bisa dipastikan kita akan takluk, kita akan kalah. Kita mendekat kepada Allah dulu. Kita tunduk kepada Allah dulu. Baru kita bisa menang atas iblis. Saudara, di dalam ayat yang keempat dikatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Saudara, pada malam hari ini berita baiknya terletak di dalam ayat 4 dan ayat 5. Tadi di dalam ayat 1, 2, dan 3 kita berkali-kali diperlihatkan keadaan manusia yang begitu mengenaskan dan begitu tidak punya pengharapan. Tetapi mulai dari ayat 4
Di situ ada kata tetapi. Ada sebuah perubahan keadaan, ada sebuah perubahan suasana yang dicatat di dalam ayat 4 dari Rasul Paulus ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Saudara, di tengah-tengah kondisi dan keadaan kita yang begitu buruk tersebut, seakan-akan tidak ada harapan lagi karena kita sudah mati. Tidak ada lagi upaya yang bisa membebaskan kita untuk bisa menang. Tetapi karena rahmat dari Allah, tetapi karena kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, itulah cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa selamat dan mengalahkan dosa. Saudara, tadi di dalam ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, kita beriman bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, mengalahkan kuasa dosa yaitu maut. Ketika kita beriman, kita percaya akan kematian Yesus yang dikerjakan bagi kita, maka ketika hari ketiga Dia bangkit, maka kita pun juga yang percaya kepada Yesus yang bangkit ini, kita akan menerima kebangkitan juga. Kita akan dihidupkan lagi, kita akan dibangkitkan lagi bersama-sama dengan Kristus. Wow, saudara, ini adalah sebuah cara yang indah yang disediakan oleh Allah bagi setiap kita. Kita yang tidak berdaya, kita yang berdosa, kita yang tidak punya jalan keluar mengalahkan atau untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Tetapi Allah yang memberikan jalan itu di dalam Yesus Kristus. Kita yang telah mati di dalam dosa, ujung-ujungnya adalah maut. Tetapi ayat 4 dan 5 mengingatkan kita bahwa ada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Maka kita pun yang beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus itu, dikatakan kita pun akan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ayat 4 dan ayat 5 ini menjadi penghiburan bagi setiap kita. Ketika kita merasa bahwa tidak ada harapan, ternyata Alkitab mengatakan ada harapan. Tetapi harapannya itu bukan di dalam diri kamu sendiri, tetapi di dalam Yesus Kristus yang sudah diberikan Allah kepada setiap kita. Saudara, pada doa malam Prapaskah ini kita mengingat kembali bagaimana kuasa Tuhan yang dikerjakan di dalam diri kita. Kita mempunyai iman, ingatlah itu adalah rahmat dari Allah. Itu adalah kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita dengan begitu luar biasa. Saudara, pada malam hari ini, maukah setiap kita memperteguh iman kita di dalam Yesus Kristus? Bagi setiap kita yang belum menerima Yesus Kristus, saudara, pada malam hari ini, Roh Kudus memberitakan berita baik ini kepada kita, untuk kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita, sebagai jalan pendamai bagi setiap kita. Ada harapan di dalam Yesus Kristus, dan itu semua adalah kasih karunia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami dulu adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak mempunyai pengharapan. Tetapi saat ini kami tahu Tuhan, bahwa ada sebuah pengharapan yang begitu besar, yaitu ketika Engkau mengaruniakan Yesus Kristus bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh memperteguh iman kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saudara, mari kita akan melanjutkan dengan menaikkan pokok-pokok doa kita. Tadi siang kita sudah berdoa untuk 2 pokok doa untuk STT Aletheia Lawang. Pada malam hari ini kita akan tetap mendoakan untuk STT Aletheia Lawang dengan pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan dari Pendeta Agung Gunawan. Saudara, pada malam hari ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa menyerahkan untuk mitra STT Aletheia Lawang, baik itu dari gereja GKT ataupun juga dari gereja-gereja sahabat yang setiap bulan terus mendukung STT Aletheia di dalam doa maupun juga dana. Saudara, setiap bulannya dana operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan di STT Aletheia itu mencapai ratusan juta rupiah. Bersyukur untuk masa pandemi ini beberapa gereja masih setia memberikan dukungan dana bagi STT Aletheia meskipun tidak sebanyak sebelum pandemi. Saudara, mari kita doakan supaya gereja-gereja Tuhan tetap mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT Aletheia. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang pertama kami
berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, baik itu gereja GKT ataupun juga gereja-gereja lain di luar GKT, yang selama ini masih terus setia memberikan dukungan doa dan dana bagi STT Aletheia. Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-gereja ini di dalam kesukaran mereka masing-masing di dalam urusan keuangan, tetapi mereka tetap mendukung pekerjaan Tuhan di kampus Aletheia Lawang ini. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk dana yang tetap diberikan ini supaya dapat dikelola dengan penuh hikmat, sehingga pekerjaan Tuhan melalui STT Aletheia ini tetap boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk kebutuhan dana operasional yang setiap bulannya itu mencapai ratusan juta rupiah. Kami berdoa Tuhan, dengan nilai yang sangat besar ini, di dalam mata manusia tidak mungkin akan tercukupi. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bekerja melalui STT Aletheia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk di tahun ini akan ada pergantian kepemimpinan ketua STT Aletheia. Jadi seharusnya tahun yang lalu itu ada pergantian ketua sinode GKT dan ketua STT Aletheia. Itu harusnya tahun lalu. Tetapi karena masa pandemi ini akhirnya diundur 1 tahun lagi, dan nanti tengah tahun ini akan ada pergantian ketua STT Aletheia atau rektor Aletheia. Jadi Pendeta Agung Gunawan yang sudah 2 periode itu harus turun untuk digantikan dosen yang lain menjadi rektor. Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk calon-calon dosen yang akan dipilih menjadi rektor atau ketua STT Aletheia, supaya siapapun ini, beliau dapat terus dipakai oleh Tuhan, diberikan hikmat dari Tuhan untuk dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kampus ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pergantian ketua STT Aletheia yang akan dilakukan di tahun ini. Pendeta Agung Gunawan yang sudah 2 periode sudah menjabat sebagai ketua STT Aletheia akan digantikan oleh dosen lain yang akan naik menjadi ketua. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk dosen-dosen yang akan terpilih nanti, yang akan dicalonkan nanti. Siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua, kiranya Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan maupun juga hikmat dari sorga di dalam memimpin maupun juga mengembangkan pelayanan di kampus ini. Kami berdoa Tuhan, supaya ada begitu banyak pengembangan-pengembangan yang terjadi melalui STT Aletheia Lawang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga terus berdoa menyerahkan untuk para mahasiswa yang selama 2 tahun masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk praktek pelayanan. Kalau praktek pelayanan 1 tahun itu tetap ada. Tetapi bagi mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 3, itu mereka belum bisa praktek 2 bulan atau praktek weekend. Tetapi mulai tahun ini akan diusahakan untuk praktek 2 bulan, yaitu pada Juni dan Juli. Saudara, begitu banyak kerugian kalau mahasiswa itu tidak diberikan kesempatan untuk praktek pelayanan. Karena ketika dididik di dalam STT Aletheia, itu bukan dididik secara pengetahuan saja, tetapi secara praktek juga itu perlu untuk diberikan kepada para mahasiswa. Jadi saudara, bersyukur mulai tahun ini sudah dibuka kembali para mahasiswa yang akan praktek 2 bulan, bulan Juni dan Juli. Lalu juga ada yang praktek 1 tahun. Mari kita doakan saudara, supaya proses ini dapat disambut dengan baik oleh gereja-gereja, supaya dapat menyambut para mahasiswa ini, supaya dapat mempraktekkan di dalam ladang pelayanan. Kita juga terus berdoa
ketika mereka sudah selesai praktek 2 bulan atau 1 tahun, mereka kembali ke kampus supaya mereka tidak ada yang positif COVID-19. Kalau ada yang positif COVID-19 memang agak susah karena mereka harus diisolasi terlebih dahulu. Mari kita doakan supaya hal ini tidak terjadi. Semuanya boleh berjalan dengan aman, semuanya mahasiswa boleh melakukan praktek pelayanan dengan baik. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa juga menyerahkan untuk praktek pelayanan mahasiswa selama 2 bulan dan selama setahun yang akan diadakan di tengah tahun ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk para mahasiswa supaya dapat menyambut hal ini dengan baik, sehingga bukan hanya teori saja yang mereka dapatkan selama di kampus, tetapi mereka bisa belajar secara praktek pelayanan ketika mereka diberikan tugas pelayanan di gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk para mahasiswa ini selama mereka praktek 2 bulan atau setahun, kiranya Engkau yang menolong mereka di dalam proses adaptasi maupun juga selama kurun waktu tersebut mereka dapat semakin diperteguh panggilan hidup pelayanan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan setelah nanti mereka menyelesaikan praktek dan akan kembali ke kampus STT Aletheia, semuanya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan tidak ada sebuah bahaya pun yang menghalangi mereka dan menghalangi proses belajar mengajar selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang keempat, yang terakhir kita juga berdoa menyerahkan untuk 3 dosen yang di tahun ini akan diemeritus, yaitu Pendeta Cornelius, Pendeta Martin Nainupu, dan juga Penginjil Kartika. Saudara, mari kita berdoa. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dipakai oleh Tuhan menjadi dosen, dan tahun ini mereka akan diemeritasi. Mari berdoa untuk Pendeta Cornelius, Pendeta Martin Nainupu, dan Penginjil Kartika. Di dalam pelayanan mereka selanjutnya, mereka tetap diberikan kesehatan dan tetap dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk 3 dosen yang tahun ini akan diemeritasi, Pendeta Cornelius, Pendeta Martin Nainupu, dan juga Penginjil Kartika. Kami berdoa Tuhan, selama berpuluh-puluh tahun lamanya Engkau telah memakai mereka bertiga untuk dapat melayani Tuhan dan juga membawa hal-hal yang baik bagi para mahasiswa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka semua setelah nanti diemeritus, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, tetap memakai mereka di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para dosen pengganti, untuk mereka bertiga di dalam mengajar mata kuliah yang mereka ampuh. Kiranya Engkau yang menolong menyediakan untuk para dosen penggantinya, supaya proses belajar mengajar mahasiswa dapat tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa malam pada hari ini telah selesai. Mari mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.